Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Saya ada Mdi Maulana, lalu ada Mas Malik Ajis, dan ada Mas Agung Listiarjono. Next. Menjelajahi Indonesia. Sebuah panduan untuk memahami landscape digital, alat navigasi, penghuninya, dan aturan mainnya. Next. Ekosistem digital adalah realitas baru kita. Di era ini, mulai dari kita belajar, berbisnis, hingga berkomunikasi, terjadi di dalam sebuah ekosistem digital. Untuk berhasil, kita tidak bisa harus memahami keseluruhan sistem. Cuma ada aturan saja, perangkap hukum, dan etika yang mengaturnya. Lalu kedua ini ada penghuni, bagaimana terhadap masyarakat. Ada perangkat, apa aja sih yang kita gunakan untuk navigasi. Lalu ada energi, kira-kira data apa yang menggerakkannya. Dan terakhir ada fondasi, apa yang membangun dunia digital ini. Next. Bagian pertama, di sini ada fondasi ekosistem. Ini elemen dasar yang membentuk. Apa sebenarnya media digital itu? Definisi utama dari media digital adalah perantara atau medium yang menggunakan digital untuk menyampaikan sebuah informasi. Ya, bukan hanya satu hal, melainkan kombinasi terpadu dari berbagai definisi media digital. Ada beberapa komponen, yaitu ada teks, digunakan untuk informasi tertulis, lalu ada gambar, grafik, biasanya ini untuk visual statis atau ya. Lalu ada komponen audio, yaitu biasanya seperti suara, musik, atau itu gambar berak yang disertai suara. Karakteristik kunci dari media digital itu disimpan dalam format digital, dapat diakses dan diproses oleh perangkat elektronik, dapat dibaca mesin, disandikan dalam format yang dipahami komputer, memungkinkan pemrosesan data yang cepat, disebarluaskan via internet, biasanya menggunakan jaringan seperti fiber optik atau gelombang mikro untuk distribusi yang cepat dan tanpa batas. Bagian 2 itu ada energi yang menggerakkan. Mengenal big data bahan baku. Big data ya. Big data itu kekuatan di balik layar media digital Indonesia. Definisi big data itu sendiri adalah informasi yang kompleks, data terstruktur dan tidak terstruktur, sehingga tidak dapat dianalisis dengan metode tradisional. Sumbernya beragam, biasanya dari media, sensor, lalu ada perangkat seluler dan server web. Satu untuk bisnis ya, biasanya meningkatkan operasi, memberikan layanan pelanggan yang lebih baik, membuat kampanye pemasaran yang dipersonalisasi, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan. Lalu untuk masyarakat, bisa digunakan untuk penelitian, yaitu penelitian medis, misalnya menggunakan identifikasi tanda penyakit, dan pemerintah dapat melacak sebuah penyakit yang berat. Contoh di bidang pendidikan, yaitu institusi akademik menganalisis data tingkat putus sekolah, jumlah pendaftaran, dan tingkat pencapaian mahasiswa untuk mengoptimalkan kurikulum dan lintasan gizi. Selanjutnya akan dilanjut oleh Mas Agung. Baik, terima kasih Mas Adam. Bagian 3, perangkat untuk sukses. Menguasai alat pemasaran digital untuk menavigasi ekosistem. Next, Mas.
memetakan jalan dengan perangkat pemasaran digital. Apa sih pemasaran digital? Pemasaran digital adalah semua upaya pemasaran yang menggunakan perangkat elektronik dan internet. Ini bukan satu strategi tunggal, melainkan serangkaian taktik yang saling melengkapi. Ada SEO atau Search Engine Optimization. Ini untuk meningkatkan peringkat situs web di hasil pencarian organik. Terus ada email marketing untuk mengirim pesan pemasaran langsung ke pelanggan atau prospek melalui email. Terus ada affiliate marketing, yaitu bermitra dengan pihak lain afiliasi yang mempromosikan produk Anda untuk mendapatkan komisi. Terus ada mobile marketing, fokus pada perangkat seluler melalui aplikasi seperti SMS atau iklan berbasis lokasi. Terus ada SEM atau Search Engine Marketing, menggunakan iklan berbayar di mesin pencari. Terus ada SMM atau Social Media Marketing, yaitu menggunakan platform media sosial untuk berinteraksi dengan audiens dan membangun merek. Terus ada content marketing, ya di mana itu membuat dan berbagi konten berharga untuk menarik dan mengedukasi audiens. Next, Mas. Ada studi kasus tentang kekuatan konten video di Universitas Bina Dharma. Sebelumnya konteks di tengah persaingan ketat sektor pendidikan tinggi, Universitas Bina Dharma menggunakan video konten digital sebagai langkah strategis untuk memperkuat branding dan promosi. Strategi yang diterapkan ada poin pertama, ada tujuan meningkatkan brand awareness dan menciptakan koneksi emosional dengan calon mahasiswa. Terus ada poin kedua, metode memproduksi video berkualitas tinggi, pencahayaan, audio, atau dan narasi yang menampilkan keunggulan universitas, di mana universitas itu memiliki seperti fasilitas, program studi, testimoni alumni. Terus ada poin ketiga, distribusi, menyesuaikan konten untuk setiap platform, video pendek dan menghibur untuk TikTok, sementara konten informatif berdurasi panjang diunggah di YouTube. Hasilnya adalah terbukti efektif meningkatkan engagement, like, comment, and share. Terus ada memperkuat persepsi positif dan membangun identitas merek yang kuat di media sosial. Terus menyimpulkan bahwa video adalah elemen penting dalam strategi pemasaran di era digital. Next, Mas. Bagian keempat, para penghuni ekosistem. Memahami dampak nyata media digital pada anak dan remaja. Potret generasi digital. Dua sisi pengguna internet di Jayapura. Sebuah studi kualitatif mengeksplorasi pola penggunaan media digital oleh anak dan remaja di Jayapura, mengungkapkan sisi positif dan negatif yang kuat. Dampak positif, akses informasi, membantu mengerjakan tugas-tugas sekolah, dari sisi hiburan menjadi sarana rekreasi dan diversi, dari sisi interaksi sosial, menambah teman dan berkomunikasi. Sedangkan dampak negatif yang lebih dominan seperti kecanduan game online, mendorong tindakan mencuri uang dan pemalakan untuk membiayai kebiasaan. Terus ada perilaku beresiko, internet menjadi medium menjadi medium atau media untuk berpacaran dan terpapar konten pornografi. Terus ada manajemen waktu buruk, lupa belajar dan waktu istirahat berkurang, sering pulang larut malam. Fakta kunci, sebagian besar internet di lokasi studi tidak dilengkapi dengan teknologi filtering seperti DNS, Nawala, dan sosialisasi internet sehat belum pernah diterima. Terima kasih. Selanjutnya saya balikan ke Adam. Oke. Baik, di berikut kami bacakan oleh Mas Ageng. Selanjutnya kita di bagian kelima, itu ada aturan main ekosistem, menavigasi lanskap digital dengan aman dan bertanggung jawab. Menavigasi dengan etika atau pilar hukum dalam UU ITE itu tujuannya untuk memastikan pengguna teknologi informasi dilakukan dengan etika, menghormati hak individu dan melindungi privasi.
Adapun larangan-larangan kunci yang perlu diketahui, di sini ada untuk pasal 27 menyebarkan konten penghinaan atau pencemaran nama baik. Kemudian pasal 28 menyebarkan informasi palsu atau hoax yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Pasal 29 mengirim ancaman kekerasan atau menakut-nakuti. Pasal 30 mengakses sistem komputer atau informasi elektronik orang lain secara ilegal atau hacking. Selanjutnya pasal 32 mengubah atau merusak informasi elektronik milik orang lain tanpa izin. Jadi prinsip untuk etika bermedia sosial, verifikasi sumber sebelum berbagi, hormati privasi orang lain, dan sadari tanggung jawab pribadi atas setiap konten yang diunggah agar bisa ditanggungjawabkan. Kemudian tantangan nyata dalam menegakkan aturan, meskipun UU ITE ini memberikan landasan hukum yang jelas, penerapannya menghadapi tantangan signifikan di lapangan. Yang pertama, penyebaran hoak, kemudahan berbagi di media sosial membuat informasi palsu sangat sulit dibedakan atau sangat sulit dikendalikan menuntut kebijakan pengguna. Kemudian kurangnya kesadaran hukum, banyak pengguna belum memahami sepenuhnya bahwa tindakan mereka itu di dunia maya dapat memiliki konsekuensi hukum yang sangat serius. Selanjutnya, perlindungan data pribadi, pelanggaran privasi seperti pencurian identitas atau penyalahgunaan data masih sering terjadi meskipun sudah ada aturan yang melindungi. Kemudian kita menuju ke ekosistem digital Indonesia yang sehat dan produktif. Untuk ringkasannya, kita telah menjelajahi fondasi media digital, memahami kekuatan big data yang menggerakkannya, dan melihat beragam perangkat pemasaran yang tersedia, namun kita juga menyaksikan tampaknya yang kompleks pada generasi muda dan memahami aturan main yang harus dipatuhi itu seperti apa sosial media. Nah, pesan utamanya keberhasilan di ekosistem digital ini bukan hanya tentang inovasi dan penguasaan alat, tapi tentang apa itu keseimbangan yang antara memanfaatkan kekuatan teknologi dan menegakkan tanggung jawab etis. Mari bersama membangun ruang digital yang lebih aman dan sehat, di mana inovasi dapat berkembang secara strategis, hak individu terlindungi, dan setiap partisipan bertindak dengan kesadaran dan tanggung jawab. Untuk bagian 5 sampai sini ya, saya balik lagi ke Mas Adam. Oke, baik. Terima kasih Mas Adi. Jadi itu mengenai media digital ya. Tadi tentunya ada fondasi, lalu ada nya, ada perangkatnya juga, dan tentunya ada penghuni ya, pemakai. Dan tentunya terus dengan aturan tadi udah dijelasin juga mengenai etika dalam ya mungkin kurang lebih itu dari kelompok 7. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.